Oke, selamat malam. Saya Emmanuel Gubay, Direktur Lembaga Bantuan Hukum yang tergabung dalam Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua, menyampaikan terkait perkembangan dari penanganan 7 orang yang ditangkap di kantor Kontras Papua di Padang Bulan Perumnas 4. Nah, dari penangkapan awal kami sendiri tidak mengetahui apa alasan penangkapannya. Kami juga tidak mengetahui apakah pihak kepolisian dalam penangkapan itu menunjukkan surat tugas dan surat penangkapan atau tidak. Begitu juga kami juga tidak tahu apa dasar masalah atau persoalan yang dilakukan oleh 7 orang ini sehingga mereka ditangkap. Nah, selanjutnya kami juga awalnya tidak tahu mereka dibawa kemana. Tapi setelah kurang lebih jam 6 kami dapat informasi kalau ada di Polresta Jayapura. Kemudian ada beberapa rekan juga yang memang sudah datang ke Polresta sejak jam 4. Nah, sehingga kita datang ke sini, rupanya mereka baru melakukan interogasi itu di pukul 5:30 begitu. Nah, dari hasil interogasi yang mereka lakukan lebih banyak mengarah pada undang-undang IT. Tapi kemudian menjadi pertanyaan tersendiri terkait penangkapan ini kan berhubung dengan aksi penolakan DOP dan juga Otsus yang dilakukan pada hari ini kemarin tanggal 10 Mei 2022, sehingga pertanyaan-pertanyaan itu kemudian lahir di benak kami. Berkaitan dengan ITE sendiri itu lebih banyak diarahkan pada 3 orang ya dari 7 orang tadi. Gitu. 3 orang yang saya maksudkan di sini adalah Jeffrey Yenda, kemudian Ones Suhuniap dan juga Omison Balingga. Sementara 4 orang lainnya, Bung Martin, kemudian Abi Dow dan juga Iman Kogoya serta kakak Linda Itlai itu tidak masuk ke IT, sehingga setelah mereka dalam hal ini penyidik lakukan pemeriksaan dan kemudian memutuskan untuk memulangkan 4 orang, sementara 3 lainnya itu tetap ditahan. Nah, 3 lainnya yang ditahan ini karena di dalam undang-undang IT itu memberikan 2 alternatif penyelesaian. Yang pertama adalah proses hukum dan yang kedua adalah restoratif justice, sehingga yang kemudian akan ditempuh oleh Pak Kasat Reskrim dan kawan-kawan yaitu restoratif justice. Nah, berkaitan dengan restoratif justice karena ini malam sehingga mereka akan lakukan di besok hari pada pukul 9 sampai 10 pagi. Maka itu untuk selanjutnya berkaitan dengan 3 orang ini besok kita akan lihat. Nah, dari fakta yang sudah saya sebutkan tadi, ada beberapa hal-hal yang penting kami sampaikan di sini, yaitu harapannya tidak ada yang kemudian menjadi korban kriminalisasi dengan dasar hukum apapun, karena pada prinsipnya Indonesia adalah negara hukum dan hak asasi manusia menjadi tanggung jawab paling utama dari negara ini, lebih khususnya pada pemerintah untuk menegakkannya, sehingga akan sangat tidak masuk akal ketika orang ditangkap tanpa alasan yang jelas kemudian diproses hukum. Nah, itu yang kami sebut kriminalisasi, sehingga kami tidak mau dalam proses ini ada kriminalisasi. Kami juga sangat sepakat ketika restoratif justice yang diambil untuk menyelesaikan persoalan dugaan IT ini, karena kita semua ketahui bahwa Pak Kapolri itu sendiri menegaskan bahwa berkaitan dengan
persoalan pelanggaran IT wajib diselesaikan menggunakan pendekatan restoratif justice. Harapannya melalui itu Pak Kapolres Jayapura dan juga Pak Kasat Reskrim bisa menegakkan itu. Demikian dari saya. Selamat malam. Tuhan berkati. Sampai jumpa.